Thank you, man. Enjoy, man. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Edward. Betul sekali, saya diajak Edward ke kota. Diajak ke Mangga Besar. Kata gue, diajak ngewe nih gue katanya. Perasaan kita deket tapi gak deket-deket banget gitu loh. Tapi pengalaman yang menyenangkan sekali, gue ngomong di mobil ke Edward, aneh perasaan gue sering lewat daerah sini, tapi gue gak pernah ke wilayah ini spesifik. Terus dia bilang, gue selalu senang kalau ada yang ngomong seperti itu. Terus gue pikir, oh berarti banyak yang diajak ngewe sama dia. Di sini ada satu orang yang sangat gue kenal, gue manggilnya Ito, kalian manggilnya Vira ya. Vira udah berapa lama di sini? 4 tahun, berarti rata-rata kenal? Gue lebih kenal. Lu gak tahu bahwa Vira itu meninggalkan kehidupan nyaman di Amerika Serikat demi karirnya di Indonesia. Tidak bohong sama sekali. Itu malas kalau gue cerita ini soalnya. Gue lagi tour. Gue lagi tour. Juru bicara Stand Up Comedy World Tour. Waktu itu ke 24 kota di 5 benua sampai ke Afrika. Etapa Amerika Serikat dia nemenin gue ikut bareng sama tim. Terus kami di New York. Untuk libur. Jadi waktu itu kotanya itu LA, SF, DC, Boston sama Chicago. Sama Philly 6. Tapi in between ada yang jeda kosong, kami memutuskan break bentar yuk kita ke New York. Nggak ada stand up-nya, cuma pengen kesana aja. Itu kali pertama kami ke New York. Terus kami makan. Kenapa ketawa lu? Kami makan. Di luar, di tempat kami makan itu di luar tuh ada orang kulit hitam ngeliat ke dalam itu. Ngeliat ke arah Ito. Terus kita kan bingung kan. Nggak ngeliat ke arah kami, bingung kan ini mau dijambret, mau ditampol atau mau diajak jadi gangster atau apa gitu. Atau kan saya juga rapper ya. Siapa tahu mau diajak nge-rap gitu. Gue udah yo udah gitu. Teman kami keluar, kalau nggak salah Zendra sama Ben mungkin keluar untuk ngerokok. Orang kulit hitam itu nanya, itu cewek di dalam siapa? Dia nunjuk Vira. Please, gue mau kenalan sama dia. I'm in love with her. Gila gak? Gila. Gue lupa apakah orang kulit hitam ini, orang black ini nanya namanya atau enggak. Tapi yang gue inget, please tell her she's an angel. Gila, itu dibilang malaikat. Dia nggak tahu aja malaikat maut. Mati lu di tangan itu lu. Disedot kak. Habis dia. Finish him. Mati dia, malaikat maut. Gua kenal sama Edward udah lama betul. Waktu ngobrol-ngobrol, gue sebenarnya banyak bertanya soal bisnis. Karena ini adalah putaran kedua gue menjadi direkturnya perusahaan gue. Waktu itu tahun 2019 gue sempat megang. 2022 gue lepas karena gue pindah ke New York. Setelah 3 tahun perusahaan dipegang sama orang, gue balik lagi. Rasanya sih gue lebih baik lagi menjadi seorang direktur ketika balik lagi ke Comika. Tapi gue pengen belajar banyak. Nanya sama Edward, terus ya udah kalau mau ngobrol sama teman-teman gue aja yang jalanin bisnis. Terus kata dia, tapi tidak gratis kata dia. Sharing dong sama anak-anak kantor gue, kata gitu. Nah, cerita-cerita sama Edward, kayaknya ini tepat untuk jadi kesempatan gue berbagi soal confident betul, tapi dalam konteks public speaking. Karena kita semua butuh public speaking, apapun keprofesian kita, asal kita ngomong sama 2 atau 3 orang, itu hitungannya udah public speaking. Jadi kita akan berbagi banyak soal gimana caranya percaya diri dalam konteks public speaking. Nah, kalau Panji yang ngajar public speaking, harus gue akuin, emang agak tidak lazim. Sebagai credential,
kayaknya semua konteks public speaking tuh emang gue udah jalanin. Gue siaran radio dari 2001 sampai 2011, jadi public speaking konteks radio gue pernah. Nge-MC juga dari 2001, 2002 sampai sekarang. Nge-host TV pernah, nge-host TV untuk quiz pernah, nge-host TV untuk talk show pernah, jadi YouTuber juga, jadi stand up comedian juga, jadi rapper juga. Pernah jadi public speaker di depan anak SD, pernah public speaker dalam konteks politik. Yang mau gue maksud dengan ngasih tahu kredensial itu adalah kayaknya apa yang mau gue katakan itu valid. Bahwa ada banyak orang yang ngajar public speaking, tapi kayaknya mesti adu dulu sama gue di mana saja mereka pernah public speaking, sama siapa aja mereka pernah public speaking, karena gue yakin kredensial gue lumayan. Ada nama-nama yang lebih tua dan senior dari gue, tapi mereka terbatas hanya di radio saja, atau hanya di TV saja, atau hanya di radio dan TV dan MC dan presenting, tidak seluas gue. Karena gue mau membuka dengan pernyataan bahwa public speaking itu 80% psikologis, 20% teknis. 80% psikologis, 20% teknis. Betul, kalau teman-teman sekolah public speaking atau ikut kursus public speaking, teman-teman akan diminta untuk melatih hal-hal teknis seperti humming atau lion face, supaya mulutnya kebuka, supaya nggak mumbling seperti Ariel Noah. Ariel Noah kan gini ya, untung dia ganteng, kita kan enggak. Kalau ganteng orang mau nyimak, kalau nggak ganteng atau nggak cantik kan kita mesti berusaha. Termasuk olah nafas, diafragma, hal-hal teknis seperti nafas anjing. Maaf ya Kak, saya bukan maksudnya kesan, nafas anjing gitu. Ya nafas anjing mati loh. Nafas anjing itu belum tentu. Biasanya supaya nggak nafasnya putus ketika lagi jadi public speaker. Tapi semua itu sebenarnya adalah sesuatu yang mendukung aspek yang lebih penting, yaitu psikologis. Karena masalah utama public speaking adalah the fear of rejection. Ketakutan akan penolakan. Sebenarnya saya kalau ngajar public speaking panjang sekali. Saya punya sekolah bahkan, saya punya sekolah namanya sekolah pecahkan. Itu sebenarnya 1 tahun belajar stand up dibagi 2 semester. Semester pertama basic stand up comedy, yang mana sebenarnya adalah public speaking. Jadi kami ngajar public speaking lewat pendekatan stand up comedy. Korporat senang ini karena ujung-ujungnya karyawan-karyanya disuruh stand up, jadi ada experience sedikit. Dan semester 2 ngomongin soal ngebangun karir. Nah kalau misalnya saya ngajar public speaking, kebanyakan waktunya itu nggak ada hubungannya sama public speaking. Hubungannya sama menyadari bahwa whether we like it or not, people will judge us. People will judge us. Naik ke atas panggung, hal pertama yang orang lakukan adalah menilai kita. Kalau kita ketemu sama seseorang, kita langsung dapat 50% informasi soal orang ini, yaitu informasi fisiknya. Manusia itu secara alamiah adalah makhluk yang mencari keseimbangan. Itu tidak bisa didebat, itu fisiologis. Kita berdiri aja, badan kita mau nggak mau nyari keseimbangan sendiri. Manusia itu mau nggak mau nyari keseimbangan. Jadi, kalau kita ngeliat seseorang untuk pertama kali, kita tahu kita dapat 50% informasi tentang dia, insting kita ngisi 50% lagi dengan asumsi. Itulah kenapa di kelas public speaking saya, biasanya kan orang nggak pernah saling ketemu. Di sini yang paling baru terakhir kerja di Cerita siapa? Anak paling baru. Kamu berapa lama? Baru sebulan kamu? Baru minggu kedua. Oke, boleh minta berdiri sebentar? Ya Allah. Ya Allah, ngadep ke teman-temannya. Oke. Ada yang baru ngeliat dia untuk pertama kali hari ini? Karena mungkin lu baru ngeliat pertama kali hari ini. Oke, stop. Oh, samping-sampingan. Menarik sekali. Saya mau menciptakan konflik di sini. Oke. Ketika lu lihat dia, apa kesan lu akan dia ketika lu ngeliat fisiknya? Menurut lu sifatnya seperti apa? Satu aja. Terima kasih banyak ya. Ya, menurut lu? Anjay. Jawaban politis, bro. Lu juga.
Lu ngelihat dia untuk pertama kali sekarang kan kurang lebihnya, apa perspektif lu tentang dia? Kalau mau keluar hal-hal julid nggak apa-apa, bukan urusan gua, ntar lu yang berantem soalnya. Diem, oke, menarik sekali. Silakan duduk, terima kasih, tepuk tangan. Boleh minta tolong berdiri? Oke, silakan ngadep ke sana. Siapa yang baru ngelihat dia pertama kali hari ini? Ada? Oke, Edward ngelihat dia pertama kali, kesan lo apa? Anjay, mampus dijajah sama bos lu, syukur. Siapa lagi? Siapa lagi baru ngeliat dia pertama kali, baru ketemu pertama kali? Ada lagi? Kamu, ya yang di belakang yang kacamata. Lu ngeliat, kamu ngeliat Mbak ini, kesan pertama lu apa? Sedikit pemalu. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Menurut lu, mereka benar nggak? Oke. Tadi kakaknya namanya siapa, maaf? Kai. Menurut lu dia dan siapa tadi? Dia benar nggak? Benar, oke. Anggap aja bener sis. Oke. Jadi kadang orang judgmentalnya benar, kadang orang enggak. Tugas kita adalah A, menyadari bahwa orang akan menilai kita dan mencoba untuk mengatasi penilaian mereka dengan impresi pertama kita di depan mereka. Beberapa di antara orang yang jadi murid public speaking saya itu datang karena merasa punya masalah dengan public speaking. Malu, grogi dan segala macamnya. Rata-rata kelihatan juga dari perangai mereka. Ketika berdiri dinilai pendiam, jutek, galak, cerewet, hampir semuanya negatif. Kadang benar, kadang salah, kadang ngakunya salah, sebenarnya benar. Nah, inilah kenapa di bagian pertama pembahasan kita justru akan ngomongin sesuatu yang tidak terkesan merupakan pondasi dari public speaking, tapi menurut keyakinan saya iya, yaitu maaf, beberapa orang ketawa kalau dengar menurut keyakinan saya karena itu joke saya, Kak. Yaitu personal branding. Sebenarnya semuanya itu punya brand. Ini kalian kerja di tempat yang sering ngomongin brand kan, jadi mungkin lebih mudah untuk saya menyampaikan ini karena kalian hidup berkutat dengan itu dan membantu banyak brand. Tapi kita semua punya brand. Kalau saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Di Comika, saya selalu percayanya brand itu hidup di benaknya konsumen. Ya kan? Saya ngambil contoh yang paling gampang deh. Bismillah, moga-moga bukan klien. Ada brand dulu, itu masih kerja sama saya waktu itu. Saya waktu itu membantu brand Acer. Ya, Acer punya perspektif terhadap brandnya sendiri, ya kan? Dia bilang dia adalah produk teknologi untuk anak muda yang pengen berkarya tapi nggak punya duit terlalu banyak. Jadi Acer bisa jadi laptop pertama banyak orang. Ya, ini adalah laptop canggih, tapi kemungkinan besar ini adalah untuk market-market baru. Itu menurut mereka tentang mereka sendiri. Tapi apa persepsi Acer di masyarakat? Ada kepanjangannya Acer itu. Ada yang tahu? ACER. Agak cepat rusak, betul. Sedih benar, Bang. Maaf Acer. Itu zaman dulu, saya yakin sekarang sudah tidak. Ini sekitar 2009-an waktu itu. Jadi, Acer ngomongnya dia apa, tapi persepsi yang ada di benak konsumen apa, kan gitu kan? Kenapa beda? Karena tergantung interaksi masyarakat terhadap brandnya. Kita mau push kayak apa juga, kalau brandnya lebih sering interaksinya, kenapa rusak mulut di barang, ya itulah yang nempel di benak konsumen. Sama kayak kita. Kita mungkin nggak melakukan kegiatan personal branding. Tapi interaksi kita dengan orang membuat brand kita kebentuk di masyarakat, kebentuk di orang. Saat ini dia dianggap stylish, karena mungkin hari ini dia tahu bakal ketemu banyak orang. Tapi lama-lama brand itu yang menempel di lu mungkin rusak atau mungkin berubah, jangan bilang rusak deh. Karena habis itu setelah dia berapa bulan berapa minggu, wah dia pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai udah sembarangan aja.
Terus kita bilangnya, oh ini berarti anak skena, anjing. Tapi semakin kita sering berinteraksi, semakin kebentuk brand kita di mata dia. Inilah kenapa, bahkan dalam konteks personal branding, penting untuk kita kenal brand kita sendiri. Karena kalau kita tidak percaya diri, teorinya adalah karena tidak kenal diri. Kalau nggak percaya diri, karena nggak kenal diri. Jangankan diri, orang aja gitu. Kalau gue nggak percaya sama orang, kan karena gue nggak kenal itu orang. Kan gitu. Makin gue kenal itu orang, maka makin gue percaya sama itu orang. Ada 5 orang di hadapan gue, ada duit 10 juta, gue akan titipin ini sama orang yang gue kenal. Karena semakin gue kenal, semakin gue percaya. Tidak percaya dirinya kita adalah akibat dari tidak kenalnya kita terhadap brand kita. Apa yang kita pengen sampaikan kepada publik. Karena sebenarnya teman-teman setiap hari melakukan aktivitas branding dengan baju yang teman-teman pilih. Kakaknya namanya yang hijab yang nonton gue? Naren. Naren, enggak sih, pakai hijab sebenarnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi maksud gue ada informasi yang juga ingin disampaikan dengan bagaimana kita berpakaian. Gue pengen bilang bahwa gue muslimah. Ya kan? Kalau ada orang yang datang, nah tuh ada anak bola tuh. Itu baju bola apa bro? Apa? Lebih ke anak Oasis. Manchester, anak konser. Kalau misalnya ada yang pakai kaos band, dia pengen bilang bahwa dia ya anak musik atau anak band. Dan masih banyak lagi, ada banyak baju-baju, gue gak gitu mengenali, tapi ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dari apa yang kita pakai, kita lagi pengen bilang sesuatu sama orang. Nah sekarang tugas kita adalah memperkuat brand kita. Karena brand yang kita ingin convey ke masyarakat, yang kita ingin bilang, itu harus kita yang bangun. Karena kalau kita nggak ngisi kepala mereka dengan informasi dari diri kita, tadi yang seperti gue bilang, mereka akan mengisi dengan asumsi. Kita yang ngisi 50%-nya lagi. Karena kalau tidak, mereka yang akan mengisi dengan asumsi. Iya kalau benar. Kalau salah, jadi daripada kita 50-50 dan berharap semuanya berjalan dengan kemauan kita yang inisiatif untuk naik ke atas panggung dengan kesadaran I know who I am, I know what I bring to the table, I know how and what I'm going to say. Itulah kenapa 80% menurut saya psikologis. Semakin kita kenal diri kita siapa, semakin kita percaya dengan diri kita. Nah sekarang, kalau teori saya, dan keyakinannya nggak jauh beda dengan pemahaman saya akan branding, tapi saya percayanya adalah personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Saya ulang, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kalau kita translasikan ke branding misalnya sebagai perusahaan, sebagai sebuah brand, sebenarnya nggak jauh beda. Contoh, Anda fans Oasis. Pernah nonton Oasis secara langsung? Liam doang. Maksudnya dia gini doang. Diam, maaf. Itu diam doang. Liam doang ya. Kenapa tuh? Lagi diam. Itu diam bang, bukan Liam. Liam doang di mana? Lu tahu Oasis lagi reuni? Lagi tour kan? Mau nggak dibayarin nonton? Nah, dia pengen, kemarin mereka lagi tour Amerika kalau nggak salah ya, baru aja mau ke Australia. Oke, mau nggak dibayarin terbang ke Australia untuk nonton? Hotel, pesawat, makan, tiket konser, dibayarin mau nggak? Itu peluang yang dia pengen. Mungkin nggak dia dapat peluang itu kalau nggak ada yang tahu dia pengen peluang itu? Jadi apa yang dia mesti lakukan? Dia mesti bilang sama dunia bahwa dia adalah fans Oasis. Karena kalau enggak ada yang tahu dia mau itu. Gimana caranya peluangnya nyampe? Tahu aja dia suka enggak? Fans bola di sini mana tepuk tangan? Fans bola. Oke, lu apa fansnya? Oke. Lu apa? Lu fuck you. Lu apa? Dia apa? Lu apa? Lu apa, bro? Lu MU, siapa lagi MU? Lu goblok lu katanya lu kan fans Oasis kan?
Oasis tuh City loh. Lu pengkhianat. Oke, lu Manchester United. Gua simpati sama lu berdua sama. Lu apa? Oke, semuanya salah di mata gue termasuk klub gue sendiri. Enggak, tapi kita kan pengen dong terbang ke sana dibayarin dan segala macamnya. Tapi kan kalau kita nggak pernah bilang kita fans MU, ya kan kita nggak pernah. Arsenal deh boleh deh, lu pengen diterbangin. Ini kan dua-duanya London tuh, Chelsea sama Arsenal. Kan pengen dong diterbangin ke London. Mungkin nggak peluang itu nyampe. Bukan beli sendiri, bukan dari duit sendiri dikasih orang. Nggak mungkin kan kalau lu nggak bilang. Pun lu bilang, ada banyak fans Arsenal, ada banyak fans Chelsea. Kayaknya sisa dikit fans MU, tapi saya fuck MU. Saya sekarang pendukung Persikat Depok. Tadi gue bilang, kalaupun lu fans Arsenal dan dia Chelsea dan lu City, kan fans City, United, Arsenal dan Chelsea kan bukan cuma lu kan. Ada banyak dong. Berarti ada banyak dong yang pengen peluang tersebut. Terus gitu lu mulai mikir kan, apa ya bedanya gue dengan fans MU lain? Oh, gue fans MU yang ngefans sama Oasis. Gue aneh gitu kan. Itu posisi lu kan. Ada juga yang gue fans MU yang paling tahu trivia. Ada juga gue fans MU yang mungkin gue nggak tahu trivia tapi koleksi gue paling banyak. Oh gue fans MU trivia nggak ngerti, koleksi nggak banyak, tapi gue ganteng sih. Oh gue ganteng enggak, trivia nggak tahu, merchandise nggak ada, tapi gue jago bikin video traveling. Banyak banget posisi yang kita bisa ambil dalam ranah brand tersebut. Nah kita mesti menjawab pertanyaan ke diri kita sendiri. Sebenarnya peluang apa sih yang gue pengen? Apa yang gue ingin di sini? Kalau misal apa sih jabatan yang tinggi di sini apa? Creative Director gantiin Edward misalnya. Kalau sanggup. Iya, boleh. Kalau sanggup. Ya tapi kan kalau misalnya lu suatu hari pengen jadi creative director, lu kan tahu kan, oke, ini adalah peluang yang gue inginkan, berarti gue harus kasih tahu bahwa gue layak untuk mendapatkan peluang tersebut. Gue harus punya inisiatif, gue harus berani untuk ngelempar ide, berani salah, berani dicela, ada banyak hal. Gue punya etos kerja yang oke, gue kolaboratif, apapun yang dibutuhkan untuk menjadi creative director, berarti kan kita harus tunjukin. Karena kalau lu doang yang tahu, dan orang lain nggak tahu, ya nggak dapat peluang itu. Nah, sekilas kayak nggak ada hubungannya sama public speaking, but the more you know about yourself, the more comfortable with who you are everywhere you go. I know who I am, I know what I bring to the table. Everything else is technical. Sebenarnya, diskusi soal gimana caranya ngebentuk personal brand tuh bisa sangat panjang. Tapi kita mulai aja dulu dengan bertanya sama diri kita sendiri, peluang apa yang gue inginkan, abis itu lu bisa ngebangun brand. Tentu brand yang lu tampilkan kepada publik bukan holistiknya lu, sisanya mah nggak terlalu relevan, masih lu, tapi nggak terlalu relevan terhadap apa yang lagi ingin lu capai, peluang yang lagi ingin lu berikan. Nah, melatih untuk memulai ngebangun personal brand itu krusial, nggak pernah ada kata terlambat, mulai aja dari sekarang. Gue selalu pakai contoh KFC. Colonel Sanders kan logonya udah putih rambutnya karena dia mulai kuliner setelah dia selesai perang. Nggak pernah terlambat, cuman emang butuh proses dan butuh latihan karena bagian paling susah dari personal branding adalah cara bilang sama orang gue ini siapa. Cara kita bisa ngomongin mediumnya, gue nggak TikTok banget, gue lebih seneng nulis. Gue nggak bisa nulis, gue sebenarnya bikin video. Gue nggak bisa ngedit, emang gue cocoknya TikTok. Kita baru ngomongin medium, kita belum ngomongin mannerism. Gue nggak bisa disuruh ngomong yang biasa-biasa aja. Maksudnya yang rapih gitu, yang bagus gitu. Gue mau orangnya ketus. Apakah ketus tidak punya tempat dalam konteks public speaking? Ada. Tuh
Namanya Rocky Gerung. Karena jembatan menuju public speaking. Karena semua orang berpikir dia nggak bisa public speaking. Padahal dia nggak bisa public speaking seperti public speaker yang dia anggap bagus di kepalanya. Betul. Kita semua ketika ditanya siapa public speaker favorit lu, ada di kepala lu. Terus lu bilang, gua nggak bisa kayak gitu. Emang nggak harus. Itu mah cara dia ngomong. Pertanyaan kan lu sendiri. What is your brand? What is your way of talking? What is your way of speaking? Ini yang paling penting. Ini yang kita mesti temukan. Dan ini yang mesti kita amini. Lu pikir orang gagap nggak bisa jadi penyiar? Bisa. Pangeran Siahaan itu gagap. Pernah tahu nggak? Dia pundit. Anak bola harusnya tahu. Pangeran Siahaan itu gagap. Emang orang introvert nggak bisa jadi stand up comedian? Indra Frimawan itu introvert. Kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong. Gue pernah main bola, selesai baru sadar ada dia. Demi Tuhan. Fuck you Indra Frimawan. Pernah, loh ada di sini. Kita ini siapa? Gimana cara kita ngomong? Gimana caranya kita pede dengan cara kita ngomong? Ada orang yang N-nya pendek. Ada orang yang nggak bisa ngomong L. Bukan berarti nggak bisa jadi public speaker dong. Ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia adalah motivational speaker. Tahu nggak? Nggak ada, torso doang aja kayak patung-patung gitu dia. Tapi kan dia tahu dia siapa, dia tahu posisi dia seperti apa. Karena kita nggak bisa jadi orang-orang yang tanya, oh gue nggak bisa Pak jadi public speaker kayak misalnya Anies Baswedan public speaking yang bagus. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak Ganjar. Gue nggak bisa kayak Prabowo karena hey antek asing, nggak bisa gue. Power gue nggak ada. Hidup Jokowi, nggak ada power gue. Ya kan kayak, lu nggak bisa kan? Bisa kan lu teriak, hey antek asing, bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya, bangsa yang besar itu, nggak bisa kan? Kalau lu ngomongnya, hai antek asing, gitu kan? Oh hai. Tiap orang gaya komunikasinya beda-beda. Jelas lah lu berpikir lu nggak bisa public speaking. Lu pikir gaya public speaking harus kayak mereka. Semua orang bisa ngomong kan? Semua orang bisa ngomong. Pertanyaannya adalah gimana caranya ngomong di depan banyak orang. Udah itu aja. Bawa cara kita ngomong ke depan banyak orang. Kalau lu lebih percaya dengan diri lu sendiri karena lu kenal diri lu sendiri, naik ke atas panggung, you know you can handle stuff. Right? You know they're going to judge you, it's okay, it's fine, I know everything they're thinking about me. Gue pernah soalnya workshop ini, kalau di tempat lain ya workshop ini, gue tahu orang akan mikir gue pendiam, orang mikir gue judes, gue tahu itu semua. Dan gue selesaikan di awal. Waktu itu, saya punya murid, seorang perempuan, gue sering banget pakai contoh dia. Dia tuh badannya kecil, kelihatannya pucat, dan dia punya skoliosis, tulangnya bengkok, jadi dia agak bungkuk. Jadi ketika dia naik ke atas panggung, belum mulai presentasi pun, orang udah naikin handphone. Karena mereka berpikir, bosen nih kayaknya. Gitu. Dia tahu itu, lewat workshop ini dia tahu persepsi orang. Sehingga gue bilang sama dia, kita mesti lakuin sesuatu untuk mematahkan asumsi itu di depan. Kalau lu ngerasa, lu orang yang membosankan. Kebetulan, orangnya seneng banget ngulik. Jadi sekarang, karena pekerjaannya emang mengharuskan public speaking. Sekarang, slide pertama aja selalu foto terlucu yang ditemukan di internet. Jadi dia orang yang membosankan kan, dia tahu, dia jalannya literally kayak gini. Dia tahu, orang berpikir dia akan membosankan. Slide pertama nyala, meledak, biar patah asumsinya. Dia tahu soalnya persepsi orang terhadap dia dan dia siap untuk mengatasi. Itu adalah 80% public speaking. Hanya butuh untuk comfortable. Nah nanti kapan-kapan teman-teman mungkin akan ngerjain, mungkin orang-orang akan bilang, gue waktu ngeliat lu pertama kali, gue pikir lu mesum, anjing lu ya gitu. Ada banyak kayak gitu-gitu. Tapi prosesnya itu panjang. Prosesnya dimulai dengan orang kira-kira menilai lu seperti apa, apakah gue sesuai, apa yang mau gue lakukan,
apa yang ingin gue sampaikan, peluang apa yang gue ingin dapatkan, dan bagaimana cara gue menyampaikannya. Butuh waktu memang. But it's worth it. Karena ketika lu punya itu, jangankan public speaking, kemanapun lu tahu. Susah untuk berkarya kalau lu di stand up comedy ya, karena ini kan konteksnya ilmu yang sering gue ajarin di stand up. Di stand up itu gue selalu bilang, stand up itu kan tetap berkesenian. Kalau lu nggak kenal diri lu, apa yang mulai ekspresikan? Kalau lu nggak tahu cara lu ngomong, pantesan cara ngomong lu kayak orang lain. Pernah nggak ngeliat stand up comedian pas lihat kayak Radit cara ngomongnya, kayak bintang BT, kayak bintang Emon, kayak Abdur, kayak Panji, karena dia ketemu stand up sebelum ketemu dirinya sendiri. Fotografer juga gitu gue rasa. Ketemu sama fotografi sebelum ketemu dirinya sendiri. Akhirnya cara fotonya, objek fotonya, warnanya, segala macam kayak orang lain. Semuanya kayak gitu. Itu kadang jadi cara yang mudah untuk memulai. Betul, betul. You have to start somewhere. You have to start somewhere. Makanya cara paling enak memulai adalah dengan meniru sebenarnya. Karena setidaknya lu punya patokan. Tapi ada masanya lu mesti berpisah dengan gaya yang lu tiru karena lu ketemu gaya lu sendiri. Kita banyakin Q&A aja, Bang. Bols, bentar lagi gua kesana. Gua mau nutup dengan tips cara ngomong dengan 4 jenis orang. Tadi kan lebih ke personal brand ya. Ini cara ngomong dengan 4 jenis orang karena mungkin lo akan ketemu. Cara ngomong sama anak-anak, cara ngomong sama remaja, cara ngomong sama orang dewasa, sama cara ngomong sama bapak-bapak. Tidak ibu-ibu. Ibu-ibu tidak masalah. Paling masalah ngomong di depan bapak-bapak. Saya tahu karena saya bapak-bapak. Karena gue udah pernah ngomong sama mereka semua. Kadang-kadang orang ketika gue ngajar di kelas, orang pengen sesuatu yang bisa mereka pakai dan mereka pegang langsung. Anak-anak, be genuine. Remaja, be a part of them. Dewasa, be reasonable. Bapak-bapak, be respectful. Anak-anak bisa nyium kalau lu gak suka anak-anak. Walaupun di depan anak-anak lu yang, adek, lucu banget. Tapi anak-anak bisa mencium kalau lu gak suka anak-anak. Anak-anak yang ngeliat, om tai gitu. Bener sumpah. Tante anjing gitu. Artinya kalau lu dapat peluang disuruh ngomong di depan anak-anak dan lu sebenarnya nggak suka anak-anak, percuma. Mending tuker. Pak, jangan saya. Mereka tahu. Kenapa gua nggak ngerti? Gimana ceritanya? Gimana caranya mereka bisa ngebaca? Gua nggak ngerti. Mungkin kayak anjing tahu kalau kita punya banyak kucing di rumah, tau nggak? Kalau kita lagi keluar anjing gitu kan. Kalau remaja, be a part of them. Ini menurut gua ya, ini sama yang ini tuh paling ribet untuk diajak public speaking. Anak-anak ini berisik mulu, ini nggak peduli sama lu semua. Mereka nggak pengen ada di situ, mereka pengen ngayal jorok, main bola, apapun itu. Tapi satu hal yang krusial dan pasti dari remaja dimanapun adalah mereka komunal. Anak-anak remaja ini komunal. Mereka tuh kayak gajah kemana-mana bareng-bareng gitu. Mau itu di Indonesia, di Jakarta, di Aceh, di New York sama aja. Jadi public speaking mereka, salah satu yang kita mesti establish di depan adalah kita mau jadi bagian dari mereka. Jadi ketika lu datang ke SMP atau SMA atau bahkan kampus kadang, karena ngakunya mahasiswa, tapi cuman siswa sebenarnya. Be a part of them. Nyampe sebisa mungkin lebih dini, tanya. Siapa cewek paling cakep di sini, siapa cowok paling ganteng di sini, siapa yang baru jadian, siapa guru rese, apa nama ibu kantin. I guarantee 100% 10 out of 10. Lu maju, halo semuanya apa kabar? Sebenarnya saya agak takut, ada Bu Elis gak sih? Wow, ketawa mereka. Takut dimarahin, tapi gak apa-apa, ada Pak Rudi di situ. Wow, selamat juga ya sama Lisa, sama Budi yang baru jadian. Wey. Ketika mereka ngelihat kita, mencoba untuk jadi bagian dari mereka, now they're interested. Now I want to know what you're talking about. Works all the time. Selalu kayak gitu. Supaya nggak so asik gimana? Muka lu sih susah, kalau muka lu susah. Kan sebenarnya
so asik, antara so asik dan tidak so asik itu kan ada gradasi warna ya. Enggak? Antara hitam dengan putih kan ada abu-abu. Nah ini emang sesuatu yang lu mesti pelajari sendiri karena itu tergantung bagaimana cara lu ngomong. Cara lu berbicara seperti apa. It takes time. This is not science, ada artnya juga. Tapi teorinya seperti itu. Lu ngomong aja dengan cepat di awal bahwa lu tahu soal kondisinya mereka. Apalagi kalau ada kasus-kasus spesifik yang memang spesifik di sekolah tersebut. Ada kejadian-kejadian spesifik, diangkat aja. Yang paling enak itu ngomong sama orang dewasa. Karena kita cuma butuh ngasih tahu kenapa lu mesti dengerin. Udah. Selama kita bisa establish itu di depan, dengerin mereka. Tapi kalau kita nggak berhasil ngasih tahu itu di depan, mereka juga jadi, tapi gue kenapa mesti di sini? Kalaupun kita ngasih tahu, lu di sini karena gue pengen ngomongin ini, mereka akan bertanya, tapi kenapa itu penting? Nah jadi tapi orang dewasa ini paling enak. Karena kita dewasa, mereka dewasa, kita bisa sama-sama di satu level. Yang ribet adalah bapak-bapak. Bapak-bapak emang kayak anjing. Mereka nggak peduli apa-apa kecuali rasa hormat Anda. Ibu-ibu enggak. Lu naik atas bangun ibu-ibu. Kalau lu laki ataupun perempuan, insting mereka kayak, oh kayak anak aku. Lucunya itu baju. Manis banget ini orang. Baik mereka. Baik. Hampir setiap kali gue stand up, kalaupun gue anyep, pasti ada ibu-ibu yang gini. Nggak lucu buat dia juga. Buat dia juga nggak lucu, tapi dia ngebantu aja. Oh. Kok? Oh. Saya ngelawak minta hahaha dikasih O sama dia. Tapi dia nggak ngerti, tapi dia baik gitu. Ibu-ibu baik kok. Kalau ada ibu-ibu yang nggak baik ya itu anomali lah. Anomali. Semua ibu-ibu baik, termasuk Megawati. Sumpah baik. Tapi kalau bapak-bapak, kita harus be humble. Masuk tuh, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya tahu Bapak mungkin ngerasa saya ini siapa, izin, saya mau, semua kata-kata yang kayak gitu lempar di depan. Izin, dengan hormat, mohon waktunya, sekedar menginformasikan, disuruh Bapak. Ini semua bahasa-bahasa gue yang waktu itu gue pernah stand up di Piala Dunia. Namanya juga orang butuh duit. Job stand up-nya itu di halftime. Tapi dia tolol. Gue lupa brandnya apa, tapi ini brand di bawah Pak Anin zaman dulu waktu itu. Apa ya? Esi apa? Udah lama banget lah. Terus, ya kan sepak bola kan predominantly laki, apalagi pada zamannya. Terus bapak-bapak. Dan ini tuh adalah kayak rekanan kliennya Pak Anin, Andindya Bakri. Gue naik, stand up. Saya nggak mau ngeliat Anda, kata bapak. Terus gue bilang, Pak, dengan segala hormat, kalau saya duduk di situ, saya juga ngomong hal yang sama. Saya di sini untuk nonton bola, tapi Pak izin Pak, saya di sini kerja. Bapak tahu nggak kenapa saya ada di sini? Temen Bapak Pak Andindya Bakri. Adiknya lagi duduk di bar minum kopi gitu. Terus dia langsung, oh, diam. So itu 4 tips yang kalian bisa pegang. Di anak-anak, be genuine. Di remaja, be a part of them. Di dewasa, be reasonable. Di orang tua, be humble. Di bapak-bapak, be humble. Sisanya adalah hal-hal krusial seperti mencari hotspot dan mencari maskot. Mencari hotspot itu ketika lu lagi public speaking, di awal nggak semuanya responsif sama lu. Dan lu deg-degan. Insting kita cenderung merhatiin yang bete sama kita. Insting kita. Ini kita lagi stand up nih. Atau public speaking. Ini mungkin sekitar berapa? Saya 30 mungkin. Something, 40 orang. Mata gua pasti ke orang yang
Gitu. Iya, pasti ada yang nguap ditutup. Tapi ada orang lain yang merhatiin sebenarnya. Nah, suka merhatiin nggak MC di depan selalu ngomong, selamat malam semuanya, malam. Apa kabar semuanya? Baik. Suka merhatiin itu nggak? Ada MC yang kayak gitu basa-basi, ada MC yang gitu untuk scanning. MC yang bagus, makin ke belakang, pertanyaannya makin rumit sebenarnya. Apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Apakah kesini macet? Makin lama makin rumit, sehingga makin sedikit yang respon. Nah, orang yang masih tersisa ngerespon di belakang namanya hotspot, stay with them. Karena kalau lu bertahan di tempat-tempat yang salah, lu grogi di panggung. Cari hotspot lu. Dia rese spot. Kalau dia mah pasti hotspotnya siapapun. Tapi kan nggak semua acara ada dia kan. Tapi ketika kita lagi public speaking, tanya, scanning aja. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana? Apakah udah makan? Malam? Makan. Makannya apa? Masih nyaut. Nanti cari yang masih nyaut terus aja. 3-4 pertanyaan masih nyaut, stay. Kadang-kadang nyebar. Hotspotnya di sini, di sini, di sini. Oke. Di awal gue ngeliat dia aja deh. Ketika kita tenang, lama-lama yang lain akan ke kita juga. Karena kalau ada satu hal dari public speaking, semakin grogi kita, semakin grogi penonton. Suka gitu gak? Kayak ada orang deg-degan terus kita, aduh gue ikut deg-degan lagi. Suka gitu gak? Energinya itu nyampe, yang berarti kalau kita nyaman, dia juga ikut nyaman. Oke? Maskot itu adalah hotspot teraktif. Paling enak untuk jadi tektokan. Ada aja. Terus aja ngomong. Kalau di sini paling yang, kalau misalnya gue public speaking beneran, paling yang Siti kena mulu. Yang si Oasis kena mulu sama gue. Pokoknya yang setiap kali tektokan enak, nah itu bakal jadi maskot. Ketika kita lagi butuh mereka untuk melek, kita ke maskot. Kenapa penting? Karena kita tahu dia pasti nyaut. Pernah nggak lagi di kelas, terus tiba-tiba gurunya nanya ke satu orang, nama lu siapa? Ya? Marlo. Tiba-tiba nih, ini guru lagi ngajar, lagi gini. Marlo, kasih tahu gini. Dia panik, tapi satu kelas juga. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa kita ikut panik? Karena kita khawatir orang selanjutnya kayaknya kita. Betul? Itulah kenapa maskot itu penting. Karena kadang di tengah public speaking kita kehilangan konsentrasi dia karena antara emang kitanya juga nggak gitu oke, atau emang materinya terlalu berat. Kita ngerasa itu, kita ngelihat udah mulai main handphone nih. Ke maskot kita. Marlo tadi ya. Marlo, langsung matanya buka lagi. Ingat ke kita. Tips-tips kecil. Tapi secara umum 80% adalah psikologis, if you know who you are. Kalau lu kenal diri lu percaya diri lu. Tapi kalau lu nggak kenal diri lu, nggak kenal brand lu, agak susah memang. Ingat, public speaking itu semua orang bisa. Walaupun tidak seperti gaya yang kita anggap sebagai seorang public speaker. Gue nggak akan pernah bisa public speaking kayak Martin Luther King. Atau Barack Obama, gue suka banget ngeliat Barack Obama pidato. Nggak bisa. Cara gue seperti ini. Barack Obama juga ketika ngeliat gue, siapa itu? Gitu kali ya. Tapi kita harus tahu cara kita ngomong dan tahu kita siapa, cara ngomong kita, apa yang kita suka, apa yang jadi brand kita, itu krusial. Oke, itu aja dari gue, makasih banyak, thank you.